Film dibuka dengan memperlihatkan pasutri bernama Simon dan istrinya yang bernama Robin, di mana saat itu Simon memutuskan membawa istrinya pindah dari Chicago ke California karena Simon mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Lots of light, which What do you think? yeah. Satu hari saat membeli furniture untuk mengisi rumah baru mereka, seorang pria mendatangi Simon. Ia mengaku bernama Gordon Mosley, teman SMA Simon. Excuse me. Simon Cowell. Yeah, Simon. Hi. We went to school together. Really? Yes, you- Gordon Mosley. Wow, buddy, I did not. Tak mau membuat pria itu kecewa, Simon pun mencoba bersikap ramah. Mereka pun sempat berbincang, namun kemudian Simon mengajak Robin buru-buru pergi. Simon mengatakan ia tak mengenal pria tersebut. Yeah, I'm glad you said hi. Okay. Super odd that guy was. Really? Keesokan harinya saat Robin membuang sampah, ia menghampiri mobil tetangganya. Tak lama keluarlah pasangan bernama Lucy dan juga Ron yang kemudian menyapanya. Mereka juga mengajak Robin mampir ke rumah mereka. Saat sedang mandi, Robin mendengar suara bel rumah berbunyi. Ia pun buru-buru keluar, namun ia hanya melihat sebotol anggur. Setelah Simon pulang, Robin pun menceritakan perihal anggur tersebut, di mana ternyata anggur tersebut adalah kiriman dari Gordon. Mereka pun sempat berpikir dari mana Gordon mendapatkan alamat mereka. Hari berikutnya Robin mampir ke rumah Lucy untuk melihat bayinya. Di situ Robin pun menceritakan kalau setahun lalu ia mengalami keguguran dan hal itu membuat ia dan si suami begitu terpuruk. Sepulang dari tempat Lucy, Robin kaget karena Gordon datang bertamu. Tentu saja Robin mengatakan kalau Simon sedang bekerja berharap agar Gordon segera pergi. Namun ternyata Gordon memiliki niat baik karena ia hanya ingin memberikan nomor tukang kebun dan pembantu. Siapa tahu Simon membutuhkannya. No, he's at work. So I made you a list of like plumbers, gardeners, maids. Melihat niat baik tersebut, Robin pun akhirnya mengajak Gordon ke dalam. Saat diajak berkeliling, Gordon berhenti di ruang anak. Saat ditanya perihal mainan anak-anak di situ, Robin pun mengatakan kalau ia tak punya anak. Itu hanyalah hadiah dari teman-temannya. I know. It was a gift. I was like terrified. I'm gonna move. Merasa cukup lama menunggu, Robin pun merasa tak enak. Ia lalu menelpon suaminya dan memintanya segera pulang. Have a guest. Call me. Yeah. Di malam harinya mereka pun akhirnya makan malam bersama. Di situ rupanya Gordon bercerita banyak tentang masa-masa SMA-nya, yang mengungkap bagaimana Simon di kelas dijuluki sebagai presiden kelas. Apa yang Simon katakan haruslah dilakukan anak-anak yang lain. Class president. Mr. President. So Simon says, right? And it would happen. Oh, yeah. Saat ditanya, Gordon menjelaskan kalau ia adalah seorang militer. Namun karena satu hal, ia harus mengundurkan diri dari profesinya. Ia juga mengaku masih single dan masih ingin menikmati hidup sendirian. Gordon nampaknya terlalu banyak membicarakan masa-masa mereka di sekolah, yang membuat Simon merasa tak nyaman. Simon pun akhirnya malas menanggapi semua cerita Gordon. What about Greg? Greg I haven't talked to anybody since day with Greg. No. You sure? He was such good to old friends. Setelah Gordon pulang, Simon mengatakan kalau mereka dulu hanya teman sekelas. Itu bukan berarti kalau mereka berteman baik. Mendengar hal tersebut, Robin pun ternyata memiliki respon yang sama. Ia juga berpikir kalau Gordon sedikit aneh. Di malam berikutnya, Simon mendatangi pesta di kantor barunya. Di situ, Kevin si manajer memperkenalkan seorang rekan yang bernama Danny McDonald. Danny dikatakan akan menjadi rekan Simon karena mereka ahli dalam hal yang sama. Simon lalu mengajak Robin masuk ke kantor barunya. Di situ nampaknya Robin benar-benar kagum akan pencapaian suaminya. Yeah.
Let's be clear. These guys just run. I look good in those glasses, I think. Want me to go back to work? Sepulang dari pesta, mereka dikagetkan dengan sebuah bingkisan di depan pintu. Ternyata itu adalah kiriman dari Gordon yang berisikan makanan ikan. Mereka kemudian mengecek ke kolam, di mana ternyata kolam yang tadinya kosong kini sudah penuh dengan ikan hias. Tentu saja Simon merasa Gordon sangat lancang karena memasuki perkarangan orang tanpa izin. Oh no. We have to thank him this time. Not troubling to you? Or property without asking? No. Robin mencoba menenangkan suaminya dan menganggap hal itu adalah wajar karena mereka dulu berkawan lama. Tapi Simon menganggap kalau Gordon memang sudah aneh sejak di sekolah. Ia dulu memberikan julukan pada Gordon, yaitu Gordon si aneh. Used to call him Weirdo in school. It's not very nice. Everybody had to get a name like Weirdo. Someone's got a buddy. Hari berikutnya rupanya Gordon kembali berkunjung. Tentu Robin menyambut kedatangannya dan berterima kasih atas pemberian ikan hiasnya. Di situ Gordon juga berkenalan dengan peliharaan Robin yang bernama Jangles. Sammy Davis Jr. or Nina Simone. I wanted to call you actually too. Robin lalu mengajak Gordo berbincang di dalam. Melihat home theater keren Simon, Gordo pun mengajak Robin menonton. Namun Robin mengatakan ia harus segera menyelesaikan desainnya. Dan hal itu rupanya membuat Gordo tak enak dan berpamitan. Tapi saat masuk ke dapur, Gordo melihat tulisan di pintu kulkas yang membuat wajahnya sedikit berubah. Done too much. Where do these live? Robin lalu ke dalam dan kaget melihat tulisan Simon yang berbunyi si aneh Gordo. Di malam harinya Robin dan Simon makan malam bersama Kevin dan yang lainnya. Di situ Robin pun menceritakan kekhawatirannya perihal tulisan Simon yang dibaca Gordo. Tapi Simon mengatakan kalau Robin tak perlu khawatir karena baru saja Gordo menelpon kalau ia mengundang mereka berdua untuk makan malam di rumahnya. He saw the thing that you wrote and then what? Yeah, the phone he invites us to a dinner party. Maybe he didn't see what you wrote. No, I'm Kind of person I love you for it. Di malam berikutnya Simon akhirnya mendatangi undangan dari Gordo. Baru saja sampai, Simon sudah dibuat kagum dengan gerbang otomatis di rumah Gordo. Mereka pun semakin penasaran apa pekerjaan Gordo sampai bisa punya rumah sebesar itu. Setelah turun dari mobil, Gordo pun menyambut mereka. Di situ juga Gordo memberikan sebuah DVD film kesukaan Simon. Great on your speaker system. Sound like the choppers are going from, you know. Namun tak lama Gordo menerima telepon dari seseorang. Ia kemudian mengatakan kalau ia harus keluar sebentar. Ia pun meninggalkan Simon dan Robin begitu saja. Dan tanpa merasakan kejanggalan sedikit pun, mereka pun akhirnya menunggu kedatangan Gordo. Leaving us alone? Maybe it's an emergency. Di kesempatan itu juga Simon mengatakan pada Robin kalau sepertinya ia merasakan sebuah kejanggalan pada Gordo. Pasalnya ia selalu datang ke rumah saat dirinya tidak ada. Simon pun sempat berpikir kalau Gordo menyukai Robin. Ia pun mengejek Gordo yang tak akan mampu memuaskan Robin. Dan hal itu membuat Robin merasa malas mendengarnya. Karena penasaran, mereka pun mengeksplor rumah besar Gordo. Di satu kamar mereka menemukan beberapa dress. Tak cuma itu, ia juga melihat sebuah kamar anak-anak. Dari situ mereka pun berpikir kalau sepertinya Gordo sudah berkeluarga. Married, huh? He's a dad? Mendengar suara mobil, Simon pun berlari keluar. Tentu saja Gordo tak menyadari kalau Simon telah mengetahui rahasianya. Disitulah Simon pun memancing agar Gordo mau jujur dengan statusnya. Tak ada pilihan lain, Gordo pun akhirnya mengaku kalau ia sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Tapi sayangnya pernikahan mereka kandas. Saat ini si istri telah membawa kedua anaknya. Ia juga mengaku kalau rumah tersebut adalah milik istrinya. Ia tak punya apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya. She's taken both of them. This is her home. I'm sorry. It's really okay. Tentu hal itu membuat Simon merasa dibohongi karena selama ini Gordo mengaku masih single. Hal itu pun membuat Simon benar-benar kecewa. Simon lalu mengatakan kalau Gordo jangan pernah mengunjungi mereka lagi. Ia lebih baik menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dan hal itu sepertinya membuat Gordo merasa sakit hati.
Don't visit us anymore. Honey? Keesokan harinya Simon mendapatkan telepon dari Robin. Ia meminta agar Simon segera pulang. Setibanya di rumah, Simon pun sangat kaget karena ia melihat semua ikan-ikan di kolamnya sudah mati. Tak cuma itu, Robin juga mengabarkan kalau Jangles menghilang. Jangles is gone. Tahu siapa pelakunya, Simon pun segera pergi ke rumah si Gordo. Akan tetapi Gordo tak ada di sana. Pemilik rumah yang bernama Mike pun mengaku tak pernah mengenal siapa itu Gordo. Gordo, your husband. My husband's name is Mike. Mike? Simon lalu mengadukan hal itu pada petugas polisi, di mana setelah diselidiki ternyata Gordo Mosley bekerja di sebuah rental mobil. Ia di sana karena ditugaskan untuk mengambil mobil limosin yang disewa Mr. Mike. Petugas pun berasumsi kalau Gordo telah masuk paksa karena Mike dan istrinya saat itu sedang berlibur. Para petugas juga mengatakan kalau mereka tak bisa berbuat banyak karena Simon tak bisa memberikan cukup banyak bukti kalau Gordo lah yang meracun ikan dan mencuri anjing peliharaan mereka. The dog. He took the dog, I think. Yes, I just can't go there and look inside without a warrant. I need proof of some kind, which neither of us have. 2 hari kemudian saat tengah malam, Robin yang masih susah tidur mendengar sesuatu di luar rumah. Ia pun berjalan ke depan, di mana ternyata si Jangles akhirnya pulang dan nampak ia sangat kelaparan. Simon yang melihat hal tersebut semakin yakin kalau Gordo ingin mempermainkan mereka. Keesokan harinya saat Robin mengambil surat dari kotak surat, ia menemukan satu surat yang dikirim Gordo. Di situ Gordo meminta maaf karena ulahnya membuat Simon dan Robin marah. Gordo meminta agar hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Ia juga mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Ia tak punya apapun selain niat yang baik. Ucapan tersebut sangat mengganggu pikiran Robin. Ia bertanya pada suaminya, tapi Simon mengatakan ia tak mengerti apa yang Gordo bicarakan. He was willing to let bygones be bygones. What does that mean? I do not know. Really? Simon mengajak Robin melupakan Gordo sesaat saja. Tapi dalam hatinya, Robin masih menyimpan tanda tanya akan perkataan Gordo tentang yang lalu biarlah berlalu. Saat Robin tengah mandi, ia mendengar sesuatu. Saat ia mengucap kaca, Gordo tiba-tiba muncul. Namun ternyata Robin hanya bermimpi. Hari berikutnya nampak Simon sedang mengadakan meeting bersama Kevin si manajer dan juga 2 investor kaya raya. Di situ Kevin si direktur mengatakan mungkin Simon akan mendapatkan promosi jabatan, tapi ia harus menghadapi saingan ketat yang bernama Danny McDonald. I hope so enough to give me names, but I just want to know my chances. Danny McDonald from Parker and Fitch. Sementara itu di rumah, Robin yang pulang dari berolahraga mendengar seseorang berjalan di ruang depan. Ia pun mengintip, namun tiba-tiba saja nafasnya sesak. Dan seketika itu juga Robin pun pingsan. Keesokan harinya barulah Robin tersadar. Di situ ia mendapati Simon yang tengah ngopi sendirian. Simon lalu menginterogasi istrinya, tapi Robin mengatakan kalau ia cuma kelelahan. Simon tak percaya dan mengeluarkan beberapa pil yang terbungkus tisu. Di situ ia meminta Robin mengatakan untuk apa semua pil tersebut. Tak ada pilihan lain, Robin pun mengatakan itu adalah pil antidepresi. Sejak bermasalah dengan Gordo, ia menjadi sangat paranoid. Semua berubah menakutkan saat ia sendirian di rumah. Dan entah kenapa ia merasa Gordo selalu mengawasinya. Robin meminta Simon agar meminta maaf kepada Gordo, agar ia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Robin yakin ucapan Simon waktu itu telah menyinggung perasaannya. Namun Simon mengatakan itu semua sudah berakhir. Mereka sudah berdamai dan tak ada lagi yang perlu mereka khawatirkan.
What does bygones be bygones mean? Is there something that you want to tell me? Now, I feel scared. When I say sorry to him, I will feel better. Romany. Robin kembali menyinggung ucapan yang lalu biarlah berlalu dari Gordo. Seperti kebakaran jenggot, Simon mengatakan kalau ia tak tahu apa yang Gordo ucapkan. Ia hanya menganggap Gordo orang yang aneh dan apa yang ia ucapkan tak perlu difikirkan. Beberapa minggu pun berlalu, hidup Simon dan Robin kembali tenang karena Gordo benar-benar tak pernah menampakkan diri lagi di hadapan mereka. Kebahagiaan mereka pun bertambah karena Robin memberikan kabar kalau ia sedang hamil. Beberapa bulan pun berlalu. Satu hari saat Robin berada di mall, Lucy memberitahu kalau ada seseorang memperhatikannya. Robin pun keluar dan melihat ternyata itu adalah Gordo. Tentu saja hal itu membuat pikiran Robin kembali terganggu. Hari berikutnya Robin mendapatkan kunjungan dari ibu dan juga adik perempuan Simon yang bernama Joan. Di situ mereka pun berbincang dan iseng-iseng Robin menanyakan apakah Joan mengenal Gordo, teman SMA Simon. Joan pun mengaku mengenalnya karena mereka memang bersekolah di tempat yang sama. Saat ditanya perihal Gordo, Joan pun menceritakan kalau Gordo remaja yang malang. Ia sempat dicabuli anak laki-laki lain di mobil dan hal itu sempat menggemparkan sekolah. Karena kejadian itu, Gordo pun di-DO dari sekolahnya. Ia bahkan hampir dibakar oleh ayahnya sendiri karena dianggap seorang gay. Robin pun diminta menanyai Simon untuk lebih detailnya karena Simon dan satu teman yang bernama Greg adalah orang yang melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah. Di sore harinya Robin kembali membuka surat Gordo, tapi ia belum juga menangkap maksud dibalik kalimat yang lalu biarlah berlalu dari Gordo. Tak lama Simon pun sampai di rumah dan tentu saja Robin tak mau Simon mengetahui kalau ia masih menyimpan surat dari Gordo. Di malam harinya Robin berniat mengkonfirmasi cerita dari Joan. Namun rupanya Robin tak cukup berani menanyai suaminya. Hari berikutnya setelah Simon berangkat bekerja, Robin menggeledah meja kerja suaminya. Di situ Robin pun kaget saat menemukan satu dokumen yang berisikan info riwayat hidup Gordon Mosley. Robin lalu mencari informasi mengenai orang yang bernama Greg. Di situ Robin mendapatkan informasi kalau Greg kini menjadi seorang terapis chiropraktik. Dengan mengaku sebagai seorang pasien, Robin pun akhirnya berhasil bertemu Greg. Di situ Greg nampak kaget mengetahui kalau Robin adalah istri Simon. I think that you know my husband, Simon Callum, you about a Gordon Mosley. Greg nampak kaget mendengarnya, terlebih ketika Robin bercerita kalau Gordo kini sering meneror kehidupan rumah tangganya. Entah kenapa ia merasa Gordo ingin menghancurkan kehidupan Simon. Robin pun menanyakan apakah Simon terlibat dalam aksi pencabulan Gordo. Karena sejak awal Simon tak mau menceritakan apapun. Awalnya Greg tak mau bercerita, tapi setelah Robin menceritakan semuanya dan memperlihatkan semua surat-surat Gordo, Greg pun akhirnya bercerita. Di situ Greg pun mengungkap kalau pencabulan itu tidak pernah terjadi. Simon sengaja mengarang cerita tersebut hanya untuk membuat Gordo terpuruk. Simon memang dikenal siswa yang kejam dan suka membuli dan juga menindas orang-orang yang lebih lemah darinya, termasuk Gordo yang sering menjadi korban buliannya. It was all a lie. Not one part of it was true. Simon made the whole thing up. The whole thing. Robin lalu bertanya apa yang menyebabkan Gordo begitu dendam pada Simon. Greg pun menjawab kalau Gordo mungkin sakit hati. Selain karena ia di-DO dari sekolah, ia juga hampir dibakar oleh ayahnya sendiri karena ia dianggap seorang gay. Simon was a bully. Streak and Gordo was a target. Basically ruined Gordo's life. Malam itu juga Robin membongkar semua kebusukan Simon saat di SMA dulu. Robin menyebut Simon sebagai seorang penindas dan juga pembuli. Simon nampaknya tak mencoba membantah dan mengakui semuanya.
I'm an asshole, Robin, and I treated him like shit. I was an asshole. Okay? Tapi ia berdalih kalau ia hanya bercanda dan tak menyangka kalau semua itu begitu mempengaruhi kehidupan Gordo. Robin tak mau mendengar cerita Simon lagi. Ia meminta Simon meminta maaf pada Gordo. Robin juga membanting dokumen Gordo yang Simon simpan. And you still are now. Please try to fix this. Idea where to find this guy, so save it. A lot of things. Simon lalu mendatangi Robin dan mengatakan kalau sejak awal ia sudah curiga kalau Gordo ingin membuat perhitungan dengannya. Ia pun meminta maaf pada Robin karena tak bercerita sejak awal. Tapi Robin nampaknya tak puas dengan jawaban tersebut. Ia tetap meminta agar Simon meminta maaf pada Gordo. Malam itu juga Simon ke kafe di mana Gordo biasanya menjadi MC. Setelah selesai, Simon pun mencari Gordo ke basement. Hey. Long time, I saw you up. Tentu saja Gordo kaget melihat Simon. Terlebih saat Simon to the point untuk meminta maaf atas perlakuan buruknya di masa lalu. Tapi nampaknya Gordo mengacuhkan niat perdamaian Simon. Ia mengatakan kalau kata maaf itu sudah terlambat. Well, what? Pengabaian Gordo itu pun membuat Simon sangat marah. Ia lalu menghajar Gordo, tapi Gordo masih tetap tak mau memaafkannya. Accept my apology. Said it's too late for that. Okay, if you ever come back. Setibanya di rumah, Simon pun mengabari istrinya perihal pertemuannya dengan Gordo. Ia mengaku kalau ia sudah meminta maaf dan Gordo menerima perdamaian tersebut. Hari pun berlalu, satu malam Simon mengadakan acara di rumahnya. Kevin dan semua rekan mengucapkan selamat atas kenaikan jabatan Simon. Saat Simon berpidato, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap. Situasi pun semakin tegang saat kaca rumah pecah dilempari seseorang. Simon keluar dan sempat berpikir kalau Gordo kembali berulah. Tapi tiba-tiba seseorang mendorongnya, di mana ternyata orang itu adalah Danny McDonald. Guys, stay back. Seriously. It's Danny? What the hell? Semua kaget melihat Danny, terlebih Kevin, bosnya sendiri. Disitulah akhirnya Danny menjelaskan pada semua orang kalau Simon telah menyebarkan fitnah. Simon rupanya menyebarkan fitnah kalau Danny dipecat dari perusahaan lamanya karena mencuri uang. Hal itulah yang membuat Kevin akhirnya memecat Danny. Danny mengatakan itu semua tidaklah benar. Dan ia siap menunjukkan kalau semua itu adalah cerita karangan Simon. The one who cheated me out of the job. I saw the email, you asshole! I lost my job because of you. You lost. Oh. Simon kaget bukan main dan nampaknya ia tak berani berkomentar. Ia sangat malu saat itu di hadapan Kevin dan juga istrinya sendiri. Di saat yang sama Robin mengalami kontraksi. Malam itu juga Robin dilarikan ke rumah sakit. Dan malam itu juga ia melahirkan bayi laki-lakinya dengan selamat. Beberapa saat kemudian Simon mendapatkan telepon dari Kevin, di mana ia mengatakan kalau Danny telah menemuinya dan menunjukkan semua bukti kalau ia tak pernah terlibat kejahatan di kantor lamanya. Kevin mengatakan ia sangat kecewa pada Simon karena menciptakan hoax untuk menjebak Danny. Saat itu juga Kevin meminta Simon mengundurkan diri secepatnya. Simon lalu menemui Robin, namun ia tak menyampaikan kalau ia baru saja kehilangan pekerjaan. Ia pun hanya mengatakan kalau ia hanya ingin pulang untuk mandi. Simon pun kaget mendengar Robin mengatakan ia tak mau pulang bersama Simon. Tapi Simon hanya menjawab kalau mereka akan membicarakan itu lain kali. I don't want to go back to that house with you. Dengan pikiran campur aduk, Simon pun meninggalkan rumah sakit. Tepat saat Simon sampai di rumah, Gordo datang mengunjungi Robin. Di situ Simon kaget melihat bingkisan besar di depan pintu. Ia lalu membukanya, di mana berisikan sebuah kereta bayi. Tak sampai di situ, ternyata di dalam kereta itu ada beberapa bingkisan yang lain.
Sementara itu Robin kaget melihat kedatangan Gordo. Namun Gordo buru-buru mengatakan kalau ia di sana hanya untuk mengucapkan selamat. Congratulations. Di rumahnya Simon mulai membuka bingkisan yang paling kecil, di mana ternyata berisikan sebuah kunci. Setelah dicoba, rupanya kunci itu bisa membuka pintu masuk rumahnya. Simon lalu membuka kotak berikutnya yang berisikan rekaman suara percakapan Simon dan Robin saat mereka berada di rumah besar. Simon lalu membuka kado yang terakhir yang berisikan rekaman video. Rupanya DVD tersebut berisikan rekaman Robin. Tentu saja Simon kaget sekaligus sadar kalau selama ini Gordo selalu mengawasi Robin siang dan malam. Tak cuma itu, di situ juga terungkap saat Robin pingsan 9 bulan yang lalu, Gordo juga sudah ada di dalam rumah. Gordo merekam semuanya sambil meraba-raba tubuh Robin. Setelah itu, Gordo yang memakai topeng monyet melambaikan tangan dan mematikan kameranya. Sontak saja tubuh Simon gemetar. Tentu saja ia berpikir kalau Gordo yang telah menghamili istrinya. Melihat kondisi Gordo, Robin pun bertanya. Di situ Gordo pun bercerita apa yang Simon lakukan padanya malam itu. Dan hal itu membuat Robin semakin kesal dengan kelakuan suaminya. Did Simon do that to you? He just went crazy. Saat ditanya, Robin mengatakan anaknya laki-laki. Gordo nampak tersenyum dan mengatakan kalau orang sebaik Robin pantas mendapatkan hal yang baik. He's a boy. Good people deserve good things. I'm very happy for you. Simon segera berangkat ke rumah sakit, tapi setelah sampai ia tak melihat Robin di kamarnya. Simon pun mencari keluar, di mana ia malah melihat Gordo yang keburu masuk ke dalam lift. Gordon? Sick motherfucker! Simon mengejar melalui tangga darurat hingga sampai ke halaman parkir. Namun sayangnya ia kehilangan jejak Gordo. Simon lalu menerima telepon dari Gordo yang rupanya masih berada di gedung rumah sakit. Nampak Gordo tersenyum menertawakan wajah Simon yang kini penuh dengan penderitaan. Sambil tersenyum, Gordo mengatakan kalau ia tak menyentuh Robin. Mendengar Gordo tertawa meledek, Simon pun semakin yakin kalau Gordo telah memperkosa istrinya. I didn't do it. I didn't touch her. Or maybe I did. Maybe I didn't. Gordo lalu meminta Simon melihat bayinya dan memikirkan sendiri apakah itu memang anak biologisnya ataukah bukan. See, I could tell you the truth. I think you just need to go and look at the baby. Gordo kemudian ke tempat penitipan bayi yang ternyata Robin juga ada di situ. Simon menatap bayinya dalam-dalam dan nampaknya Robin tak memperdulikan keberadaan Simon. Simon nampak berlinang air mata. Ia benar-benar menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Tapi semua itu sudah terlambat untuk disesali, karena ia harus menuai apa yang ia tanam kala itu. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Gordo yang tersenyum puas melihat penderitaan Simon. Setelah itu ia pun melepas perbannya dan meninggalkan rumah sakit. Dan film pun selesai. Jadi apa yang dialami Simon adalah balasan dari apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Seseorang yang pernah ia bully dan tindas di masa lalu, setelah 25 tahun malah kembali dan melancarkan sebuah pembalasan. Sepertinya Gordo nampak sangat puas mampu membalas perbuatan Simon. Apa yang telah ia lakukan benar-benar akan membuat hidup Simon hancur. Sebetulnya memang benar kalau Gordo lah yang menghamili Robin, karena Gordo pernah mengatakan kalau Robin orang yang baik dan ia pantas mendapatkan hal yang baik. Dari situ nampak Gordo menyiratkan sebuah pesan kalau benihnya lebih pantas untuk Robin. Gordo dengan sengaja mengatakan kalau ia tak menyentuh Robin. Hal itu ia lakukan agar Simon terus memikirkan hal tersebut, dan hal itu akan selalu membayang-bayangi kehidupan Simon sampai kapanpun.
Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.